Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi di Zikir Channel. Sebelum menonton videonya jangan lupa klik subscribe, like, komen, share, dan tekan loncengnya agar dapat pemberitahuan video terbaru dari Zikir Channel. Yo, kita simak videonya. Rasulullah senantiasa menjaga wudhu. Banyak hadits yang sangat menganjurkan untuk tetap menjaga wudhu meskipun tidak dalam waktu salat. Berdasarkan sunnah tersebut, mulai generasi sahabat hingga orang-orang soleh, senantiasa mereka menjaga wudhu dalam segala aktivitas, baik dalam perjalanan, membaca Al-Quran, menuntut ilmu, dalam bekerja, ketika hendak tidur, termasuk sebelum dan sesudah berhubungan suami istri. Berwudu bukan hanya di saat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam salat, tapi juga ketika akan tidur, berada dalam kesucian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan mereka yang menyucikan diri." Quran Surah Al-Baqarah 222. Sungguh berbahagia orang yang selalu mendawamkan wudu dalam hari-harinya. Dia senantiasa ada dalam keadaan suci dalam menjalani hari, baik siang maupun malamnya. Allah Ta'ala berfirman, "Hai sekalian orang yang beriman, jikalau engkau semua berdiri hendak bersembahyang, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai ke siku dan sapulah kepala dan basuhlah kakimu sampai ke mata kaki. Allah tidak menghendaki untuk membuat kesempitan kesukaran atasmu semua, tetapi hendak menyucikan engkau semua dan menyempurnakan karunia-Nya kepadamu semua, supaya engkau semua bersyukur." Quran Surah Al-Maidah 6. Bagi para ahli wudu, mereka berwudu bukan hanya untuk melakukan ritual ibadah, akan tetapi semua aktivitas dan kegiatannya selalu dibarengi dalam keadaan memiliki wudu suci. Mereka yang ahli wudu akan tampak dari parasnya yang bercahaya. Bukan make up yang membuat mereka memesona, melainkan basuhan air wudu yang memberikan aura kesalehan dalam dirinya. Abu Hurairah meriwayatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Pada hari kiamat, karena bekas wudunya yang bercahaya, siapa ingin memanjangkan guramnya silakan lakukan." Hadis riwayat Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya umatku itu akan dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan bercahaya wajahnya dan amat putih bersih tubuhnya dari sebab bekas-bekasnya berwudu. Maka dari itu, barang siapa yang dapat di antara engkau semua hendak memperpanjang, menambahkan bercahayanya, maka baiklah ia melakukannya dengan menyempurnakan berwudu itu sesempurna mungkin." Muttafaq alaih. Dalam riwayat lain, siapa yang berwudu untuk mendapatkan kesucian, maka Allah akan menetapkan baginya dengan 10 kebaikan. Hadis riwayat Abu Daud. Di riwayat lainnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seseorang senantiasa dianggap seperti dalam keadaan salat, asal dia tidak berhadas sama dengan buang angin." Hadis riwayat Bukhari. Wudu memiliki keajaiban yang luar biasa. Pahala bagi orang yang mendawamkan salah satu ibadah bersuci ini digambarkan dalam hadis berikut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Saya mendengar kekasihku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perhiasan-perhiasan di surga itu sampai dari tubuh seseorang mukmin, sesuai dengan anggota yang dicapai oleh wudu, yakni sampai di mana air itu menyentuh tubuhnya, sampai di situ pula perhiasan yang akan diperolehnya di surga." Hadis riwayat Muslim. Wudu dapat merontokkan kesalahan-kesalahan seorang muslim. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang berwudu lalu memperbagus wudunya, menyempurnakan sesempurna mungkin, maka keluarlah kesalahan-kesalahannya sehingga keluarnya itu sampai dari bawah kuku-kukunya." Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain dikatakan,
dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang hamba yang muslim atau mumin itu berwudu, lalu ia membasuh mukanya, maka keluarlah dari mukanya itu semua kesalahan yang disebabkan ia melihat padanya dengan kedua matanya dan keluarnya ialah beserta air atau beserta tetesan air yang terakhir. Jika ia membasuh kedua tangannya, maka keluarlah dari kedua tangannya itu semua kesalahan yang dilakukan oleh kedua tangannya beserta air atau beserta tetesan air yang terakhir. Selanjutnya apabila ia membasuh kedua kakinya, maka keluarlah semua kesalahan yang dijalankan oleh kedua kakinya beserta air atau beserta tetesan air yang terakhir, sehingga akhirnya keluarlah ia dalam keadaan suci dari semua dosa. Hadis riwayat Muslim. Dalam sebuah redaksi hadis yang panjang, beliau bersabda, sesungguhnya umatku yang akan datang itu ialah dalam keadaan bercahaya wajahnya serta putih bersih tubuhnya dari sebab berwudu dan saya adalah yang terlebih dulu dari mereka itu untuk datang ke telaga Haud. Hadis riwayat Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sukakah engkau semua kalau saya tunjukkan akan sesuatu amalan yang dapat melebur semua kesalahan dan dengannya dapat pula menaikkan beberapa derajat? Para sahabat menjawab, baiklah, ya Rasulullah. Beliau sallallahu alaihi wasallam lalu bersabda, yaitu menyempurnakan wudhu sekalipun menemui beberapa hal yang tidak disenangi, seperti terlampau dingin dan sebagainya, banyaknya melangkahkan kaki untuk ke masjid dan menantikan salat sesudah melakukan salat. Itulah yang disebut ribat. Itulah yang disebut ribat perjuangan menahan nafsu untuk memperbanyak ketaatan pada Tuhan. Hadis riwayat Muslim. Para ahli wudhu akan selalu berusaha menyempurnakan wudhunya. Mereka berusaha menghayati filosofi dari aktivitas wudhu yang dilakukannya. Wudhu mereka melampaui batasan fikih wudhu. Wudhu mereka sudah mencapai ke aspek kejiwaan dan hikmah tertinggi dari aktivitas membasuh sejumlah anggota wudhu. Dengan membasuh muka, mereka berharap wajah mereka terlindungi dari dosa yang dilakukan mata. Ketika membasuh tangan mereka berharap tangan mereka terjaga dari dosa yang belum dilakukan dan dibersihkan dari kehilafan yang dilakukan di masa lalu. Saat mengusap kepala, mereka berharap agar pikiran mereka terlindungi dari pikiran-pikiran yang tidak syar'i. Ketika membasuh telinga, semoga hal itu dapat menghapuskan dosa yang dilakukan oleh telinga. Dan ketika membasuh kaki, mereka berdoa agar Allah senantiasa membimbing mereka agar tetap berada di jalan yang lurus Islam. Begitulah keajaiban wudhu yang ritualnya hanya ada di dalam ajaran Islam. Semoga kita senantiasa menjadi ahli